kaji ulang PPDB zonasi, kami minta dikaji ulang. 5 tahun mau ngapain kita dengan yang efektif? Ya kan? Kita pilih dari sekian masalah, sumber masalah yang paling utama, termasuk ngitung. Dikbud selama Nadiem Makarim, saya kasih PR, tidak pernah ngitung. Setiap kenaikan 0,1% selama sekolah, rata-rata selama sekolah, membutuhkan duit berapa? Nggak pernah. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini, karena setiap bulannya kami akan berikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Untuk kekerasan, kami merekomendasikan ada rencana aksi nasional yang ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, bukan satu kementerian saja. Saya kira untuk satu lagi yaitu kaji ulang PPDB zonasi, kami minta dikaji ulang. Dan yang terakhir, dari kepala sekolah SMK ini mereka meminta adanya guru-guru yang ahli di sekolah mereka karena kekurangan guru yang ahli di bidangnya. Itu saja, terima kasih. Singkat saja saya sudah bagikan pertanyaannya, cuma hanya sifatnya penegasan. Sebenarnya beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, secara pribadi paling nggak saya setuju apa yang dikatakan oleh teman-teman dari para pengamat ataupun ahli-ahli dalam bidang pendidikan. Problemnya kita tidak pernah melakukan apa yang kita amati, yang kita lakukan ini tidak pernah secara konsisten. Sesi penggerak, sekolah penggerak, guru penggerak, ANBK, digitalisasi pendidikan dengan variabel. Waktu itu saya juga sudah sampaikan di dalam. Singkat saja saya sudah bagikan. Singkat saja saya sudah bagikan pertanyaannya, cuma hanya sifatnya penegasan. Sebenarnya beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, secara pribadi paling nggak saya setuju apa yang dikatakan oleh teman-teman dari para pengamat ataupun ahli-ahli dalam bidang pendidikan. Problemnya kita tidak pernah melakukan apa yang kita amati, yang kita lakukan ini tidak pernah secara konsisten dipublikasikan. Problem yang kedua, kita yang menyatakan itu termasuk guru, katanya 3,1 juta guru, juga nggak main sosmednya nggak jalan. Jadi setiap kita main begini, koreksi Pak, P2G, ada nggak nanti yang menge-like 200.000? Saya mau tanya. Ada nggak yang kasih komentar 100.000? Ada nggak? Kalau saya share di Twitter, insya Allah. Coba, kita taruhan Pak. Kita taruhan. Saya PT-PT dulu. Iya, artinya apa? Ini kan zaman digitalisasi. Pembuktian. Kalau ini mau didengar, dan era sekarang, ya harus minimal gitu. Kalau enggak, percuma kita. Ini berulang kali saya utarakan. Ya kan? Kami punya PTS sekian ribu dengan jumlah mahasiswa. Bisa nggak Bu itu yang like follow like komennya nggak usah banyak 500.000 saya bayar Bang, nggak jalan. Nah inilah kita di sini yang kita juga tuntut. Jadi yang ngadu pun jadi harus konsisten melakukan sosialisasi, gunakan IG, sosmed atau yang lainnya secara konsisten dan berulang-ulang, ya kan? Nah, itulah makanya yang disampaikan tadi oleh Bapak dan Ibu tidak bergeming. Namanya Nadiem Makarim, dia udah punya ukuran 2 juta, nggak ada yang komentar, nggak mau dia tanggepin. Begitu 2 juta baru kelimpungan, kan gitu aja, sederhana. Ya kan? Nah ini yang menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi konsistensinya juga para pengikut, para anggota Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah cepat sampaikan tadi Bapak Ibu, jadi Merdeka Belajar, saya mau tahu tanggapannya, kampus Merdeka dan masalahnya, organisasi penggerak, sekolah penggerak, guru penggerak, ANBK, digitalisasi pendidikan dengan variabel sarana dan konektivitas internet dan kuotanya, implementasi undang-undang di bidang pendidikan dengan Permendikbud yang tidak sesuai. Sebenarnya kita bisa komplamel kan, ini undang-undang Sekdiknas, Permendikbudnya bertentangan. Nah di sini tolong Bapak dan Ibu yang studi kebijakan ngomong ini Permendikbud nggak jelas melanggar undang-undang Sekdiknas. Itu kan tidak pernah
secara konsisten juga kita sama-sama kan gitu. Kemudian juga Pak Aceh, ini Bapak Staf Ahli tanya dong sama Pak Soleh, happy nggak Anda sih sebagai PTNBH? Ya kan? Happy nggak pabrik guru LPTK jadi PTNBH? Buka lagi fakultas kedokteran. Maaf Pak Gamal, bukan saya ini. Memang dokter kita, masa pabrik guru sudah buka fakultas kedokteran? LPTK ada 14 ini. Nah ini kan ya menjadi pertanyaan kita juga kan gitu. Nah dan buka prodi-prodi yang lain akhirnya juga menyimpang. ITB nanti alumni Bu Ina jentar besok-besok bikin fakultas kedokteran lagi. Saya udah nggak ngerti spesifikasi spesialisasinya lagi. Ya kan? Nah itu juga. Nah oleh karena itu kita langsung mau tegas saja Pak. Kurun waktu kita cuma 5 tahun. Nggak tahu kita terpilih kembali nanti 5 tahun yang akan datang. Insya Allah terpilih kembali yang di Komisi 10 biasanya tingkat keterpilihannya Komisi 10 70%. Mudah-mudahan yang periode akan bisa 100%. Pertanyaannya 5 tahun mau ngapain kita dengan yang efektif? Ya kan? Kita pilih dari sekian masalah, sumber masalah yang paling utama termasuk ngitung Dikbud selama Nadiem Makarim saya kasih PR tidak pernah ngitung setiap kenaikan 0,1% selama sekolah rata-rata selama sekolah membutuhkan duit berapa nggak pernah dijawab. Big problemnya itu. Nah itu sebagai contoh hal ya. Kemudian dalam membuat kebijakan pendidikan di bidang pendidikan memerlukan berapa lama sih? Jadi wajar saja tadi dikatakan oleh Koalisi Pendidikan Jakarta, Undang-Undang sekitar saya 21 tahun masih banyak pasal yang belum dikasih anggaran, belum dijalankan. Itu wajar, artinya undang-undang ini bisa terjalan itu berapa lama? Aturan ini kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum yang sudah 11 kurikulum. Nah, artinya kan ngitung di situ. Nah, problemnya lagi, punten-punten ini Pak, P2G dan juga teman-teman guru, supaya dengar. Kalau ditanya, apakah siap dengan perubahan kurikulum? Siap. Itu lagi kebiasaan yang harus dirubah guru dan dosen. Di depan menteri takut, di belakang ngadu sama wakil rakyat. Loh itu kenyataan. Ya kan? Jadi juga ada kejujuran dari guru dan dosen untuk mengungkapkan ini. Nah, saya ngomong gini mumpung masih jauh dari pemilu lah. Itu yang jadi yang artinya gini, jadi kita juga membuat kebijakan publik juga harus, karena saya Bu Hetiva ini kan juga bikin sekolah kebijakan publik, gitu kan, kita harus juga mencermati dengan kebijakan publik apa yang akan terakhir. Nah ini tadi bicara ICW yang korupsi doang. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, kalau ada seorang pejabat publik melakukan kesalahan membuat kebijakan publik, harus kena hukuman nggak? Nah, kalau kena berarti yang disampaikan Bapak Ibu yang tadi yang bergerak-gerak itu yang buat salah-salah, ya udah itu dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran negara. Karena ternyata banyak amburadul ya. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.